Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat bertemu pada saat sekarang ini. Baiklah, untuk saat ini saya akan memenuhi tugas UTS Ilmu Tajwid pada semester 3 kali ini. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fali. Saya mahasiswa IKITI 3A dari Taipik, Sumatera Barat. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama yaitu imalah. Imalah adalah pengucapan fathah yang miring ke kasroh. Ia hanya ada di surah Hud ayat 41. Baiklah, untuk contoh imalah ini itu terdapat pada Quran surah Hud ayat 41. Yaitu pengucapan fathah ini miring ke kasroh. Yaitu cara membacanya yaitu huruf ro ini kita baca menjadi re. Yaitu seperti bunyi Bismillahi majriha wa mursaha. Jika kita mengucapkannya itu majroha, itu salah. Kenapa demikian? Karena itu sudah ketentuan hukumnya. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua itu tashil. Tashil yaitu membaca huruf hamzah dengan suara ringan atau samar. Menurut kaidah ilmu qiraat, tashil disebut dengan baina atau miring. Artinya tashil dibaca dengan suara antara alif dan hamzah. Tashil hanya ada pada surah Fusilat ayat 44. Baiklah, untuk contoh dari tashil ini itu terdapat pada Quran surah Fusilat ayat 44. Yaitu huruf hamzah yang berdua yang deempat ini kita baca dengan samar-samar. Contohnya itu a'jami wa arabi. Jika kita membaca a, itu salah. Kenapa demikian? Karena itu sudah ketentuan hukum ilmu tajwidnya. Pembahasan yang ketiga yaitu naqal. Naqal yaitu memindahkan harakat hamzah pada huruf sebelumnya. Hal ini dikarenakan hamzahnya adalah hamzah wasal. Naqal hanya terjadi pada surah Al-Hujurat ayat 11. Baiklah, untuk contoh dari naqal ini yaitu terdapat pada surah Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Yaitu pada bacaan bi'sal ismu ini, yaitu kalau kita membaca bi'sal ismu itu salah. Kenapa demikian? Karena membaca yang benar itu memindahkan harakat hamzah yang pada huruf sebelumnya, yaitu berubah menjadi bi'sal ismu. Itulah bacaan yang benarnya sesuai hukum ilmu tajwid. Jika kita membaca dengan bi'sal ismu itu salah. Pembahasan selanjutnya itu saktah. Saktah menurut bahasa itu diam. Sedangkan menurut istilah saktah adalah menghentikan bacaan Al-Quran sejenak tanpa mengambil nafas. Contoh-contoh saktah itu ada pada surah Al-Kahfi ayat 1, surat Yasin ayat 52, surat Al-Qiyamah ayat 27, dan lain sebagainya. Baiklah, untuk contoh saktah itu di dalam Al-Quran terdapat beberapa contoh. Yang pertama itu surah Al-Kahfi ayat 1, yang kedua surah Yasin ayat 52, dan yang ketiga itu surah Al-Qiyamah ayat 27. Baiklah, untuk yang pertama itu kita menjelaskan contoh itu pada surah Al-Kahfi ayat 1, yaitu yang terdapat huruf sin kecil di atas huruf ja ini. Cara membacanya itu kita dengan berhenti sejenak di sini langsung menyambungnya ke huruf qayyimah. Kita berhenti selama kurang lebih 1 detik atau 2 detik.
Contohnya itu lahu iwaja qayyima. Baiklah, untuk lebih yang baiknya lagi kita membacanya itu dari awal surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Kan kalau kita tidak berhenti itu boleh-boleh saja, tetapi hukum tajwid kita salah. Baiklah, untuk contoh yang kedua itu pada surah Yasin ayat 52. Itu contoh yang kedua itu surah Yasin pada ayat 52. Itu terjadi di tengah-tengah ayat tersebut. Itu ada huruf sin kecil ditandai dengan huruf sin kecil. Cara itu jangan kita berhenti sebentar di huruf na tersebut. Marqadina hadza. Lebih baiknya lagi kita membaca dari awal lagi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Kan tadi ada perbedaan sedikit, kita berhenti sebentar di huruf nat ini. Baiklah, untuk contoh yang ketiga yaitu surah Qiyamah ayat 27. Itu pada Quran surah Qiyamah ayat 27 ini terdapat huruf sin kecil. Cara membacanya itu seperti tadi juga. Wakilaman raq. Kita berhenti di tanda atau di bacaan man tersebut, berhenti sini. Wakilaman raq. Contoh sakta itu terdapat surah Al-Mutaffifin ayat 14. Itu ada huruf sin kecil lagi tandanya. Cara membacanya itu kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan di huruf ketika kita membaca bal tadi kita berhenti sejenak. Bal kita berhenti 1 atau 2 detik. Untuk pembahasan selanjutnya itu isyam. Isyam itu menampakkan dhammah yang terbuang dengan isyarat bibir. Cara ini harus langsung melihat dari seseorang guru yang pernah bertalaki. Isyam terjadi ketika membaca surah Yusuf ayat 11. Yang terakhir itu contoh dari isyam, yaitu terdapat pada Quran surah Yusuf ayat 11. Cara membacanya itu bibir kita itu dimajukan ke depan. Qalu ya